Assalamualaikum, salam sejahtera bagi anak ibu semuanya. Belajar matematika kembali bersama Ibu Lanasari Sibarani, SPD. Hari ini kita belajar koordinat kartesius, yaitu sistem koordinat. Pada koordinat kartesius terdapat dua garis yang saling tegak lurus dan berpotongan pada sebuah titik yang disebut titik pangkal. Garis-garis ini kemudian disebut sumbu koordinat. Inilah yang menjadi acuan dalam menentukan letak suatu titik. Garis mendatar atau horizontal dikenal dengan sumbu X atau absis, sedangkan garis tegak atau vertikal disebut sumbu Y atau ordinat. Suatu titik pada sistem koordinat kartesius digambarkan sebagai X, Y. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X yang mendatar, kemudian sumbu Y yang tegak. Kita akan lihat kuadran 1 nilai X-nya positif, nilai Y-nya juga positif. Kemudian kuadran 2 nilai X-nya negatif dan nilai Y-nya positif. Kuadran 3 nilai X-nya negatif, nilai Y juga negatif. Kuadran 4 nilai X-nya positif, nilai Y-nya negatif. Kita akan lihat posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat di sini koordinat titik P 3,2. Kita lihat jarak titik P ke Y adalah 3 satuan. Kemudian dari sumbu X 2 satuan. Maka titik P berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan 2 satuan dari sumbu X. Kemudian titik Q dengan koordinat negatif 3, negatif 1. Jarak titik Q dari sumbu Y kita hitung 1, 2, 3. Kemudian dari sumbu X 1 satuan. Maka titik Q berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan 1 satuan dari sumbu X. Kedudukan titik terhadap titik asal O 0,0. Titik asal berada di tengah-tengah, yaitu perpotongan dengan sumbu X dengan sumbu Y. Kita akan lihat A dengan koordinat 2,3 di mana X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Sumbu X 2, kemudian sumbu Y-nya 3. Kemudian titik B. Titik B sumbu X-nya negatif 1, kemudian sumbu Y-nya 4. X sama dengan negatif 1, Y sama dengan 4. Maka koordinat titik B adalah negatif 1,4. Kemudian titik C, X-nya 4, Y-nya negatif 1. Maka koordinat titik C adalah 4, negatif 1. Nah, ini ada titik D. Titik D, kita lihat sumbu X-nya negatif 4, kemudian sumbu Y-nya 1. Maka koordinat titik D adalah negatif 4, 1. Kemudian titik E. Titik E kita lihat posisinya terhadap titik asal. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, berarti ini 0. Kemudian menuju Y negatif 2. Maka posisi titik E adalah dengan koordinat 0, negatif 2. Kedudukan titik terhadap titik tertentu, yaitu A, B. Kita lihat di sini ada pos, barak, tenda, dan camp. Posnya dengan koordinat 1,3. Kita akan lihat posisi barak terhadap pos. Ya, berarti kita mulai berjalan dari pos menuju barak, 3 langkah ke kanan, kemudian 1 langkah ke bawah. Maka posisi barak terhadap pos adalah 3 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah. Kemudian kita lihat camp. Kita akan lihat posisi camp terhadap pos. Maka kita mulai berjalan dari pos. Ya, kita hitung 1, 2, 3, 4 ke kiri. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. Maka posisi camp terhadap pos adalah 4 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Kemudian ini tenda. Selanjutnya kita akan lihat posisi tenda terhadap
cam ya, bukan terhadap pos tapi terhadap cam. Maka dari cam kita mulai bergerak 1, 2, 3 langkah ke atas, kemudian 1 langkah ke kanan. Maka posisi tenda terhadap cam adalah 3 satuan ke atas dan 1 satuan ke kanan. Menggambar titik pada koordinat kartesius. Gambarlah titik A 2, negatif 3. Di mana ini X-nya kita boleh lihat X sama dengan 2, Y sama dengan negatif 3. Jadi cara menggambarnya adalah yang pertama adalah kita lihat pada sumbu X 2. Kemudian kita lihat pada sumbu Y negatif 3. Tentunya kita ke bawah ya. 3 langkah ke bawah. Kemudian kita beri noktah. Selanjutnya noktah ini kita beri nama A2, negatif 3. Demikianlah yang Ibu sampaikan. Semoga bisa dipahami. Selamat belajar. Semoga sukses.